warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas memulai untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi semuanya ya. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Awalia Putri. Siap hadir. Anis Musyaro. Siap hadir, Bu. Iin Purnamawati. Siap hadir, Bu. Reni Fahmi. Siap hadir, Bu. Oke, kan kalian sudah merangkum apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini kan kemarin? Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, kenapa sih saat kita makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu? Karena di tangan penuh banyak kuman. Ya, benar sekali, karena di tangan kita banyak bakteri atau kuman. Nah, bakteri itu ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat tidak baik atau negatif. Jadi tidak semua bakteri itu bersifat negatif. Nah, bakteri itu bisa berasal dari kata bakterium yang artinya batang kecil. Jadi, bisa dikatakan bentuk bakteri itu bermacam-macam, bukan hanya batang ya, ada beberapa macam bentuk bakteri. Nah, bakteri itu hidup bebas, bisa di udara atau di tanah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bakteri seperti yang sudah Ibu katakan pada minggu lalu. Jadi, untuk pertemuan kali ini, mulai dari pengertian bakteri, ciri bakteri, struktur, dan bentuk akan kita bahas pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kingdom Archaeobacteria yang dulunya termasuk dalam kingdom Monera, yaitu tidak bisa dikatakan sel prokariot. Nah, Archaeobakteri, archeo ini artinya kuno, yang ini artinya bakteri. Jadi bisa dikatakan bahwa Archaeobakteri adalah bakteri purba atau bakteri kuno. Jadi dia itu bakteri yang paling lama atau bakteri yang paling pertama kali ditemukan. Archaeobakteri ini berasal dari bahasa Latin yang artinya bakterium, yaitu artinya jamak. Nah, Archaeobakteri ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu bakterium tadi. Kemudian Archaeobakteri ini hidupnya itu kosmopolitan. Dia bisa hidup di mana saja secara bebas. Kemudian untuk Archaeobakteri ini yaitu bakteri, ilmu bakteri yang mempelajari tentang Archaeobakteri disebut bakteriologi. Sampai sini paham? Paham. Oke, kemudian kita akan masuk pada ciri-ciri bakteri. Nah, ciri-ciri bakteri yang pertama itu satu, ada prokariotik. Apa yang kalian ketahui tentang prokariotik? Saya, Bu. Ya, Tidak memiliki membran inti sel. Ya, benar sekali. Prokariot itu tidak memiliki membran inti sel. Membran inti sel ya. Yang kedua, dia itu mikroskopis. Mikroskopis itu artinya dia sangat kecil, berukuran sangat kecil. Sekitar lebarnya itu 0,5 mikron sampai 1 mikron. Dengan panjang 0,5 sampai 10 mikron. Jadi kita tidak bisa melihat bakteri ini dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, dari habitat. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa bakteri itu hidup bebas kan? Dia bisa hidup di mana saja, bisa hidup di tanah, udara, air, bahkan di tempat yang ekstrim sekalipun. Selanjutnya ada berdasarkan dinding sel. Dinding sel. Nah, di dinding sel ini bakteri dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri gram positif
dan bakteri gram negatif. Di sini bakteri gram positif dan negatif ini, kalau bakteri gram positif itu dia memiliki peptidoglikan yang lebih tebal, dan apabila dikasih zat pewarnaan, dia tetap dengan warnanya, yaitu tetap dengan warna ungu, tidak akan berubah warna. Yang kemudian bakteri gram negatif. Nah, pada bakteri gram negatif ini dia memiliki peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan yang positif, dan apabila dikasih zat pewarnaan, dia akan berubah warna menjadi warna merah. Misalnya bakteri E. coli dan Salmonella. Nah, apabila dua bakteri ini hidup di tubuh manusia, dia akan merugikan karena E. coli adalah salah satu bakteri yang berbentuk negatif. Dia akan merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada endosperma. Memiliki endosperma. Apa ini? Yaitu dia memiliki spora pada sel, di dalam sel. Nah, ini berfungsi untuk reproduksi seksual. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu ada 3, yaitu ada bentuk kokus, ada basil, dan ada spiral. Nah, di kokus, basil, dan spiral ini masih dibagi lagi. Kokus dibagi menjadi 5. Yang pertama ada monokokus, yang kedua ada diplococcus, yang ketiga ada streptococcus, yang keempat ada staphylococcus, dan yang kelima ada saccina. Yang basil itu ada 3, sama seperti kokus, tetapi di sini kan dia batang, jadi namanya adalah monobasil, diplobasil, dan juga streptobasil. Untuk yang spiral juga sama, dibagi menjadi 3, yaitu ada vibrio, ada spirilium, dan spiroseta. Seperti itu. Kalau kokus ini artinya bentuknya bulat, yang basil itu batang, yang spiral ini spiral seperti pil. Sampai sini sudah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada struktur bakteri. Struktur bakteri, saya gambarkan seperti ini ya. Nah, struktur bakteri itu, lapisan terluar itu disebut kapsul. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melindungi bakteri itu, karena dia lapisan terluar. Kemudian lapisan kedua seperti ini, itu dinding sel. Nah, dinding sel ini terdapat berbagai peptidoglikan. Nah, di dalam dinding sel ini ada flagel. Nah, flagel ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mendekati bakteri ketika ada makanan. Selanjutnya ada sini. Ini namanya villi. Nah, villi ini ukurannya lebih pendek dari flagel. Fungsinya untuk apa? Yaitu dia untuk menempelkan diri pada bakteri lain saat proses konjugasi. Kemudian ada lapisan ketiga, yaitu lapisan paling dalam. Namanya membran plasma. Nah, membran plasma ini terdiri atas fosfolipid di dalamnya. Nah, di membran plasma ini ada lekukan, jika digambarkan seperti ini. Nah, lekukan ini disebut dengan mesosom. Nah, mesosom ini berfungsi untuk apa? Dia untuk menghasilkan energi pada bakteri. Yang selanjutnya ada nukleus di sini. Nukleus, yaitu merupakan kromosom dari bakteri itu sendiri. Kemudian ada plasmid. Di sini. Plasmid biasanya ini pada rekayasa genetika, yaitu untuk menentukan sifat khusus, misalnya pada sifat kekebalan antibodi pada bakteri itu sendiri. Kemudian ada ribosom. Ribosom.
apa? Yaitu ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana gambaran bakteri? Berarti bentuk bakterinya ya? Ya, Oke ya, kan? Kokus. Kokus kan artinya bulat kan? Kokus. Itu kan ada monokokus. Monokokus. Terus ada diplo. Ada strepto. Terus ada staphyla. Yang kelima ada saxina. Nah, monos kan artinya satu. Jadi bulatnya satu seperti ini. Ini namanya monokokus. Kalau diplococcus berarti bulatannya dua bergandengan seperti ini. Kalau streptococcus itu bentuknya rantai, lebih dari dua berarti. Dia akan membentuk seperti rantai. Yang staphylococcus dia akan membentuk seperti anggur. Buah anggur itu jadi bulatnya persis seperti buah anggur. Seperti ini. Terus yang saxina ini berbentuk seperti kubus. Bulatannya tuh menyerupai bentuk kubus. Kalian tahu kan bentuk seperti apa? Oke. Kemudian ada basil. Basil, yaitu batang kan? Tadi ada 3, ada monobasil. Terus ada diplo, ada strepto. Sama, kalau mono artinya satu, basil kan tadi artinya batang. Jadi kalau basil itu bentuknya batang. Satu, kalau diplo berarti dua bergandengan. Nah, kalau strepto ada 3 berbentuk rantai atau bahkan lebih dari 3. Sedangkan untuk yang spiral, spiral kan juga ada 3, ada spiral, ada vibrio, terus spirosium, dan spirosera. Yang vibrio ini jadi dengan koma seperti ini. Sedang spiralium seperti ini. Seperti ini. Sedangkan spiroseta itu persis sekali seperti pem. Lebih banyak hubungannya dari spiralium. Seperti ini. Sampai sini paham? paham, Bu. Oke, ini tadi materi kita yaitu archaeobakteri. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Setelah ini kita akan berdiskusi satu kelompok isi 2 atau 3 orang ya. Dibagi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama membahas mengenai pengertian bakteri dan juga ciri bakteri. Untuk kelompok 2 membahas bentuk dan juga struktur bakteri. Ini saya bagikan lembar kerjanya, kemudian saya diskusi dan setelah diskusi nanti dipresentasikan ya. Setelah ini kalian duduk bersama teman diskusi kalian. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk diskusi. Silakan. Archae. Terus staphylococcus ditulis bentuk Adalah ditulis bentuk bakteri, terus sel-sel paling awal misalnya ditulis IgG. Apa misalnya yang memiliki langsung tulis kedekatan bakteri yang berbentuk bulat ya. Mulai dengan organisme eukariotik seperti bunga. Archae itu dari Berapa saya Yunani. kalau varian bentuknya ada beberapa apa ini variannya beberapa varian. Artinya umum. Yang pertama Archaeopteria merupakan kedua ya oh dari putru kan lo kan itu sih bukan sel bakteri kok
Karena waktu sudah selesai, silakan untuk beberapa kelompok tadi maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, silakan untuk presentasi. Jadi hasil diskusi kita tadi, Archaebacteria itu merupakan sel-sel kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik. Nah, Archaebacteria sendiri itu, ciri-ciri Archaebacteria itu memiliki organisme multiseluler. Prokariot umumnya tidak memiliki klorofil, hidup secara bebas atau parasit. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita pada kelompok kedua ya, mengenai bentuk bakteri dan struktur bakteri. Ayo silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Iis Punawati Ningsih dan rekan saya Lia. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bentuk bakteri. Bakteri kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola kokus. Nah, untuk basil atau bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai varian badan. Yang terakhir adalah spiral, adalah bakteri yang berbentuk lengkung. Sekarang saya akan membacakan struktur bakteri. Yang pertama ada kapsul, yang kedua ada dinding sel, yang ketiga ada membran sel, yang keempat ada sitoplasma, yang kelima ada flagel, yang keenam materi genetik (DNA), yang ketujuh ada ribosom, yang kedelapan ada plasmid. Itulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah selesai diskusi, sudah selesai materi pada hari ini, sebelum kita mengakhiri ada kuis untuk kalian, yaitu berbentuk crossword atau teka-teki silang. Di sini ada 6 soal. Nah, di antara 6 soal ini, siapa yang bisa menjawab dan maju ke depan, dia akan mendapat nilai plus tambahan dari saya untuk tambahan nilai akhir. Yang pertama soalnya adalah ilmu yang mempelajari bakteri. Yang bisa menjawab nomor 1? Ya, silakan Mbak Reni. Untuk pertanyaan yang kedua, sel bakteri yang berbentuk bulat, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Lia. Untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kita, Bu. Oke, soal yang keempat, sel bakteri yang berbentuk batang disebut, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Anis. Pertanyaan selanjutnya yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup disebut, ayo. Saya. Ya, Mbak Iin. Salah, nggak apa-apa ya, Bu. Iya, tak apa-apa. Ya, yang terakhir, siapa yang bisa menjawab ya? Alat gerak yang membantu bakteri untuk mendekati makanan disebut, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya. Ya, Mbak Anis. Oke, setelah ini kita koreksi sama-sama ya. Ilmu bakteri yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi, benar. Yang kedua, sel bakteri yang berbentuk bulat disebut kokus. Yang ketiga, organel kecil yang tersebar di sitoplasma disebut ya ribosom. Yang keempat, sel bakteri yang berbentuk batang, basil. Yang kelima, bakteri yang membutuhkan oksigen, ya obligat. Yang keenam, alat gerak yang membantu bakteri mendekati makanan,
Iya benar. Oke, untuk yang menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka dia akan mendapatkan poin tambahan dari saya. Oke, kita habis ini kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi bakteri itu termasuk dalam bisa hidup di tempat yang ekstrim dan bisa hidup di mana saja, bisa di udara, di tanah, seperti itu. Dan bentuk bakteri itu ada 3, yaitu ada fokus, ada basil, dan juga ada spiral. Kemudian struktur bakteri seperti ada dinding sel, ada sitoplasma, ada membran plasma, ada nukleus, ada kapsul, dan sebagainya. Dan struktur bakteri tersebut yaitu memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Oke, sampai sini sudah selesai ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, ada tugas terlebih dahulu, yaitu untuk minggu depan silakan merangkum dan mempelajari materi yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.